Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hamarul Triromansyah, NIM 33212599, Prodi Perbankan Syariah S1 Lokal G. Saya akan membacakan pidato dengan topik moral dan judul Generasi Muda Harapan Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga kepada teman-teman lokal PSG yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang patuh terhadap ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato saya yang berjudul Generasi Muda Harapan Bangsa. Kita adalah generasi muda penerus bangsa. Sebelumnya, marilah kita sebagai pemuda penerus bangsa hendaknya kita merenungkan kembali makna dari Sumpah Pemuda. Dengan jiwa dan semangat kebangsaan serta keinginan kita untuk bersatu yang tinggi. Tapi apakah kita sebagai sebuah bangsa sudah kuat dan kokoh? Ini perlu jadi renungan buat para tokoh bangsa dan terutama kepada kita sebagai pemuda penerus bangsa. Ketika tanah air ini sudah aman, apakah semangat akan menjadi luntur dan semangat kebangsaan kita menjadi pudar? Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi muda harapan bangsa. Di dalam Islam dilandaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin sekalian, kita juga tidak bisa menutup mata pada kondisi sekarang ini yang memprihatinkan, di mana kita sering melihat di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, banyak para pemuda yang bentrok karena perbedaan paham. Banyak generasi muda yang mencoreng dirinya sendiri sebagai penerus bangsa dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna dan dilarang oleh agama maupun hukum, yaitu seperti pecandu narkoba dan bertindak semaunya tanpa berpikir rasional dan bertindak tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu sendiri. Banyak alasan yang mereka kemukakan sebagai pembelaan diri. Tetapi kaum pemuda yang menjadi harapan bangsa seharusnya selalu melihat ke depan dengan segala kemampuannya dan berusaha dengan sebaik mungkin agar bisa menjadi kebanggaan baik di keluarga, di lingkungan sekitar, maupun kebanggaan negara. Indonesia terus membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang berjiwa tangguh, adil,
dan bijaksana, dan mampu bertahan dari kuatnya arus negatif globalisasi. Sebagai generasi harapan bangsa, sudah seyogyanya kita bersemangat dalam berjuang, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Hal ini dapat kita lakukan dengan senantiasa berpegang teguh terhadap Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita sebagai pemuda harus bisa menunjukkan kedewasaan dan berpikir dengan matang agar mampu mengelola negeri ini dengan lebih baik lagi. Tidak hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan. Maka dari itu, marilah kita sudahi semua kegiatan-kegiatan yang dapat merusak diri kita sendiri. Jauhilah hal-hal yang dilarang oleh agama maupun hukum. Setidaknya kita harus terus belajar dan mencoba belajar dengan lebih giat, aktif di kegiatan sosial, dan berperan aktif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Semoga kita bisa menjadi generasi muda yang dibutuhkan oleh negeri ini. Demikianlah pidato dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para hadirin sekalian. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada hadirin sekalian, saya berterima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.